Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 10 ayat 1 sampai 6 dengan tajuk ini. Iman tanpa ketaatan, apa akibatnya? Mari kita baca dari ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, kerana mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Korintus adalah gereja yang diberkati dengan anugerah-anugerah roh. Namun, ia adalah gereja yang bermasalah. Seperti mana beberapa isu yang telah kita lihat sebelum ini ya. Contohnya hal perzinaan, seorang hidup dengan istri ayahnya. Hal menuntut keadilan dari orang-orang tidak beriman. Maka ada kesamaan jemaat Korintus dan bangsa Israel. Bangsa Israel juga diberkati Tuhan. Kini, Paulus membawa kita melihat sejarah Israel dan pelajaran-pelajaran yang kita boleh perolehi dari pengalaman Israel dengan Tuhan dalam perjanjian lama ya. Dalam 1 Korintus bab 10 ayat pertama ini berkata, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut di bawah perlindungan awan. Ya, bangsa Israel diberkati dengan penyertaan dan hadirat Tuhan yang ilahi. Tuhan sentiasa perhatikan mereka dan memelihara mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, Tuhan telah menjadikan Musa sebagai pemimpin. Musa lah yang telah membawa mereka menyeberang Laut Merah pada ketika mereka dikejar oleh tentera Firaun. Penyeberangan Laut Merah menggambarkan pembaptisan yang menyelamatkan mereka dari maut dan membawa mereka ke tempat yang selamat. Itulah gambaran pembaptisan orang percaya yang mati dikuburkan manusia lama yang berdosa dan bangkit kepada suatu hidup yang baru, di mana kita menerima keselamatan kepada hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Amin. Ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Selama mereka berada di padang gurun, Tuhan telah memelihara mereka. Makanan rohani mereka datang dari langit, yaitu roti manna. Dan minuman mereka datang dari batu karang. Tuhan melakukan mukjizat setiap hari ya di depan mata mereka. Sungguh luar biasa kan? Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, kerana mereka ditewaskan di padang gurun. Ya saudara, ini yang sangat mengejutkan. Walaupun Allah yang telah selamatkan bangsa Israel dari perhambaan, namun
kebanyakan generasi Musa ya yang keluar dari Mesir tidak dapat masuk ke tanah perjanjian baru. Hanya 2 orang dari generasi Musa, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan mereka yang lahir pada masa penjelajahan di padang gurun yang dikatakan generasi Yosua. Mereka inilah ya yang masuk ke tanah perjanjian. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara, sejarah Israel adalah peringatan bagi kita, mengajar kita. Jangan hanya mengalami kebaikan Tuhan, tetapi tidak benar-benar mengikut Tuhan. Jangan hanya menjadi Kristen yang biasa, tanpa ketaatan yang sungguh-sungguh. Generasi Musa sepatutnya masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka berpusing-pusing menggembara di padang gurun selama 40 tahun. Jadi kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian baru, tetapi generasi Musa tidak dapat masuk? Karena generasi itu telah menyembah berhala, sehingga mengeraskan hati mereka, selalu mencobai dan menguji kesabaran Allah dan hidup dalam ketidaktaatan. Yesus juga berkata dalam Matius 7 ayat 21 ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di syurga. Saudara, kebaikan Tuhan seharusnya menuntun kita kepada pertobatan yang sejati, hidup yang berubah, dan taat kepada Tuhan. Ya saudara, sejarah Israel mengingatkan kita hari ini untuk menguji diri. Adakah iman kita benar? Kalau benar, adakah hidup kita berubah? Lebih merindukan dan mau mengenal Allah. Lebih mengasihi Allah dan mau melakukan kehendak Bapakku yang di syurga. Ya saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya dapat hidup dalam ketaatan dan kekudusan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah, kasih dan rahmat Allah untuk semua umat manusia yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Lebih-lebih lagi bagi kami yang sudah percaya, Allah telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani dari syurga, memberikan kepada kami hidup kelimpahan dalam Yesus Kristus. Apabila merenungkan kebaikan Tuhan dan betapa Allah mengasihi kami, semuanya itu harus menggerakkan hati kami untuk lebih mengasihi Allah. Ya Bapa, tolong kami untuk membangunkan hidup yang lebih mengutamakan Tuhan, supaya kami dapat meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi untuk memperoleh Kristus dan berada di dalam Kristus. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.